Shalom. Saat Yesus mau naik ke surga, ada satu pesan Yesus kepada para murid, yaitu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun. Dalilnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kenapa Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem? Karena Yesus mau supaya para murid dilengkapi terlebih dahulu dengan kuasa, agar mereka bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalilnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8b. Dan ketika Roh Kudus turun, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a berkata, mereka menerima kuasa. Dan tanda para murid menerima kuasa adalah mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dalam bahasa Yunani dikatakan glosolalia, artinya berkata-kata dalam bahasa roh. Dalilnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Dan ketika kuasa Allah turun kepada para murid, maka wibawa Allah menyertai mereka. Firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 berkata, mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Di akhir zaman ini Allah mencurahkan Roh Kudus bukan hanya kepada para murid saja, tetapi juga kepada semua orang percaya. Dalilnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Dan kepada umat Tuhan yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan terlalu cepat berpuas hati. Kenapa? Karena ada yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita waspadai itu? Yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita berkata-kata yang negatif. Ingat, ketika Roh Kudus turun, kita menerima kuasa, dan kuasa itu harus kita gunakan untuk hal yang positif, bukan yang negatif. Contoh, saat marah kepada anak, jangan sekali-kali berkata bodoh, jangan berkata yang negatif. Kalau anakmu nanti bodoh dan tidak bisa bekerja, hidupnya miskin, jangan salahkan Tuhan. Kalau Anda berdebat, jangan sekali-kali berkata kamu sesat. Sungguh pun hatimu tersakiti, tetaplah berkata-kata yang positif. Kenapa? Sebab kalau kamu marah dan kamu mengeluarkan kata-kata kamu sesat, nanti dia betul-betul tersesat dan jadi nabi palsu. Bukankah ini jadi suatu penyesalan bagimu? Tetapi sebaliknya, untuk hal yang positif kita harus sering mengucapkannya. Contoh, keluargaku harmonis, anak cucuku takut Tuhan, keturunanku diberkati Tuhan, pendeta-pendeta dan semua gereja bersatu dan hidup rukun. Timbul pertanyaan, apakah orang yang tidak penuh Roh Kudus bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Ingat, Roh Kudus itu hubungannya dengan karunia, sedangkan keselamatan hubungannya dengan keyakinan atau iman percaya. Contoh, di zaman Perjanjian Lama, orang yang penuh Roh Kudus hanya para nabi. Apakah hanya para nabi saja yang masuk surga? Tentu saja tidak. Demikian juga dengan mereka yang tidak penuh Roh Kudus, tentu saja bisa masuk surga. Hanya saja perbedaannya adalah mereka yang menerima Roh Kudus, mereka lebih dilengkapi dengan karunia-karunia dalam pelayanan sesuai dengan pemberian Roh Kudus itu. Yang terakhir, perbedaan denominasi gereja jangan membuat ada jarak di antara sesama umat Tuhan atau gereja. Orang-orang yang suka membeda-bedakan denominasi gereja, mereka itu adalah orang-orang duniawi bukan rohani. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4 berkata, jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?
Artinya apa? Jangan ada perpecahan di antara umat Tuhan karena perbedaan denominasi gereja. Semua umat Tuhan harus bersatu karena selama kita percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita semua adalah saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa Jangan lupa like, like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah